Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diklat jarak jauh penyusunan RPP bagi guru PAI SD. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyusunan perencanaan pembelajaran berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah, Widaiswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Pada materi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini, indikator keberhasilannya bahwasanya setelah mengikuti materi tentang penyusunan RPP, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan prinsip penyusunan RPP disesuaikan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 dan sekaligus mampu menyusun RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dan panduan RPP revisi 2017 yang disesuaikan dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Adapun dasar hukum atau regulasi yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk menyusun RPP, yang pertama adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang kedua, SK Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018 tentang penyusunan RPP. Yang ketiga adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Ini adalah regulasi-regulasi terkait penyusunan RPP dari mulai RPP di tahun 2016, kemudian direvisi tahun 2017 yang intinya tentang pembelajaran abad 21, kemudian sampai pada RPP 2019 yang didasarkan pada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut tentang materi penyusunan RPP, kita pahami dulu apa itu konsep pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah atau di madrasah, keluarga, dan masyarakat. Jadi kalau kita pahami konsep ini, bahwasanya bagus dan tidaknya karakter setiap peserta didik itu menjadi tanggung jawab bersama, menjadi tanggung jawab di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar. Dalam karakteristik pembelajaran ada 4 hal yang akan kita bahas. Bahwasanya yang pertama, pembelajaran itu ada yang kita sebut dengan pembelajaran langsung, ada pembelajaran tidak langsung, ada mengembangkan berpikir tingkat tinggi, dan yang keempat adalah mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan Bapak Ibu, dalam mengembangkan pembelajaran itu dibagi menjadi 2 karakteristik. Yang pertama karakteristik pembelajaran dan karakteristik kompetensi dasar. Dalam karakteristik pembelajaran ada istilah pembelajaran langsung atau direct teaching, ada pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching.
Jadi dalam proses pembelajaran itu ada istilah pembelajaran langsung. Jadi ada tatap muka antara guru dengan murid. Kalau panjenengan di sekolah itu disebut direct teaching. Ada materi yang langsung disampaikan guru kepada murid sehingga murid itu ada perubahan setelah memproses pembelajaran. Itu yang disebut dengan pembelajaran langsung. Ada pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung itu adalah proses pembelajaran di luar dari kelas yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi pembelajaran tidak langsung itu yang disebut dengan indirect teaching. Efek dari pembelajaran tidak langsung itu disebut dengan nurturan efek. Kalau pembelajaran langsung itu efeknya disebut instruksional efek. Apa itu instruksional efek sama nurturan efek? Kalau instruksional efek itu efek langsung yang diterima oleh siswa setelah memproses pembelajaran. Kalau pembelajaran tidak langsung disebut dengan nurturan efek, itu adalah efek yang tidak langsung setelah mengikuti pembelajaran. Jadi kalau nurturan efek itu efeknya lebih lama, butuh proses untuk merubah siswa. Itu lebih kepada KI 1 dan KI 2, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Sedangkan kalau pembelajaran langsung lebih ditekankan pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran yang ketiga yakni mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana seorang guru itu menggugah atau mengembangkan pembelajarannya sehingga mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan bekerja secara ilmiah dan keselamatan diri serta lingkungan. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik kompetensi dasar. Jadi ada kompetensi abad 21, kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikatif. Bapak Ibu silakan untuk kompetensi abad 21 itu dibaca Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018. Di situ dijelaskan bahwasanya dalam penyusunan RPP harus mengandung ciri-ciri 4 hal. Salah satunya adalah ciri-ciri abad 21, 4C, kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan komunikatif. Yang kedua adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tugas guru. Tugas guru itu apa sih? Saya yakin semua guru tahu apa yang menjadi tugasnya masing-masing. Kalau kita lihat tugas guru berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017, bahwasanya yang pertama, hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Jadi ada beban kerja yang harus dilakukan oleh guru selama hari sekolah. Beban kerja guru itu apa saja? Nah, yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Jadi itu adalah beban kerja guru atau tugas guru, membuat perencanaan pembelajaran atau pembimbingan. Makanya kalau Bapak Kepala Madrasah menekan Bapak Ibu untuk membuat RPP itu wajar, karena itu adalah salah satu tugas guru yang berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Berikutnya, perencanaan pembelajaran. Yang dimaksud perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu, adalah perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah membahas atau sudah paham tentang konsep pembelajaran atau konsep perencanaan pembelajaran.
Kita ulas sebentar. Apa itu silabus, apa itu RPP. Kalau kita lihat konsep perencanaan pembelajaran itu sendiri, bahwasanya silabus dan RPP itu juga disebut dengan perencanaan pembelajaran atau menjadi bagian yang penting dalam perencanaan pembelajaran. Sekarang apa bedanya silabus dengan RPP? Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Sedangkan RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP. Pengertian RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka satu pertemuan atau lebih. Jadi kalau RPP itu rancangan atau rencana kegiatan pembelajaran bisa tatap muka, yang sekarang itu bisa virtual untuk satu pertemuan atau lebih. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi menjadi kewajiban semua guru satuan pendidikan untuk membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya, salah satunya ketika kita menyusun RPP, tentu kita akan tahu, tentu kita akan bisa merencanakan semaksimal mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan ketika mau memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang di dalamnya, dalam persiapan itu, Bapak Ibu tentukan metode yang tepat seperti apa, dengan karakteristik atau minat peserta didik kita, modelnya seperti apa, sehingga pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu bisa diterima baik oleh peserta didik dan tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Bagaimana pembelajaran kurikulum 2013 dengan regulasi baru berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019? Nah, Bapak Ibu baca berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Yang pertama, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi ada 3 prinsip Bapak Ibu kalau kita baca surat edaran nomor 14 tahun 2019. Yang pertama ada prinsip efisien, ada efektif, dan berorientasi pada murid. Yang kedua, dari 13 komponen yang telah diatur berdasarkan peraturan Mendikbud nomor 22 tahun 2016, standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi ketika kita baca dari peraturan ini, yang awalnya 13 komponen menjadi 3 komponen inti Bapak Ibu. Yang pertama ada tujuan, ada langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru. Yang wajib. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Jadi yang wajib hanya 3 komponen. Kalau Bapak Ibu mau tambah itu menjadi sebuah pelengkap. Yang ketiga, sekolah, guru, mata pelajaran sejenis dan dalam sekolah, kelompok KKG, MGMP, dan individu
guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Jadi sangat bebas sekali Bapak Ibu kalau kita lihat dari surat edaran Menteri yang terbaru. Bapak Ibu bebas membuat RPP itu seperti apa, diberi kewenangan yang seluas-luasnya. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. Jadi kalau sudah ada RPP terlebih dahulu Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu tidak masalah, tetap kita gunakan tapi kita sesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Nah, sekarang kita lihat bahwasanya mengapa sih RPP itu dibuat hanya untuk administrasi sekolah, administrasi kepengawas, dinas, atau administrasi akreditasi. Selama ini kan wacananya Bapak Ibu melaksanakan atau membuat RPP itu lebih karena ditekankan oleh sekolah, karena menjadi tuntutan administrasi sekolah. Bisa jadi kalau tidak ada tuntutan, RPP tidak kita buat. Atau karena persiapan akreditasi, persiapan karena ada supervisi pengawas. Nah, itu isu-isu yang ada. Yang kedua, RPP yang dimiliki guru diindikasi membeli dari penyedia jasa RPP. Ya, kita tidak negatif thinking Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak ada yang terindikasi membeli dari penyedia jasa RPP. Yang ketiga, RPP yang dimiliki guru copy paste dari milik guru lainnya. Jadi hanya copy paste dari RPP, baik itu dari teman guru atau dari lembaga yang lain. Yang keempat, RPP yang dimiliki hanya merubah tahunnya saja. Nah, yang kelima, RPP ada sangat banyak dan menghabiskan kertas. Wah, selama ini kan RPP-nya sampai 13 komponen Bapak Ibu ya. Kalau 13 komponen bisa jadi sampai ada 8 lembar. 8 kertas yang harus kita habiskan untuk membuat satu RPP. RPP yang ada dianggap membatasi guru dalam berkreasi dan berinovasi di kelas. Jadi banyak yang RPP itu tidak membuat kebebasan guru dalam berkreasi karena formatnya sudah ditentukan, model-modelnya juga sudah ditentukan. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi kan Bapak Ibu ya. Yang ketujuh, menggunakan model yang kadang mengikat dengan sintak-sintaknya, dan RPP tidak dilaksanakan di kelas, jadi hanya sekedar administrasi. Nah, menyimpulkan dari hasil wacana di atas, dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Ada 3 komponen inti. RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Berarti 1 halaman saja sudah cukup. Jadi sekarang sudah tidak ada alasan lagi kita tidak membuat RPP karena terlalu rumit, karena terlalu banyak, karena tidak bebas. Nah, sekarang tidak ada alasan lagi. Karena dibuat seefisien mungkin, seefektif mungkin. 3 komponen saya yakin sangat sederhana dan insya Allah mudah untuk dikerjakan. Prinsip pengembangan RPP tadi sudah dijelaskan ya. Prinsip pengembangan RPP ada 3, efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Efisien itu berarti dapat dilakukan dengan tepat dan tidak banyak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Efektif, penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Jadi ending dari penyusunan RPP itu tercapainya tujuan pembelajaran. Sebaik apapun RPP, kalau belum mencapai tujuan pembelajaran berarti masih belum efektif. Yang ketiga, berorientasi pada peserta didik. Berorientasi pada peserta didik berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi dalam menyusun RPP, Bapak Ibu memperhatikan bagaimana karakteristik peserta didik kita. Makanya tidak bisa RPP dari guru lain kita terapkan pada peserta didik kita, atau madrasah lain atau sekolah lain kita terapkan di sekolah kita. Bisa jadi karakteristik siswa satu dengan siswa yang lain itu sangat berbeda. Komponen inti RPP. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Nah, yang ditulis ini Bapak Ibu untuk tujuan persiapan psikis dan fisik peserta didik, motivasi, persepsi, tujuan atau orientasi, ruang lingkup materi. Dalam kegiatan pembelajaran yang kita tekankan adalah pendekatan saintifik, pengalaman 5M dan model-model pembelajaran, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, sikap atau karakter yang dibangun. Yang terakhir dalam penilaian pembelajaran itu ada rangkuman, umpan balik, refleksi, tindak lanjut, dan schedule pertemuan yang akan datang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita pahami dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016, kita lihat ada 13 komponen. Kemudian dirubah berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 ada 3 komponen, apa saja yang dihilangkan, apa saja diganti, dan apa saja yang disederhanakan. Bagaimana formatnya, bagaimana penyusunannya, dan bagaimana modelnya. Nah, pasti tahu Bapak Ibu apa saja yang dihilangkan. Dari 13 komponen menjadi 3 komponen. Ya. Jadi kalau kita lihat hanya komponen nomor 6, 12 sama 13 ini yang muncul dalam surat edaran terbaru. Penyusunan RPP kita hanya ada tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Yang lainnya apakah tidak perlu dimunculkan? Coba kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, komponen nomor 1 sampai nomor 5. Apakah tetap tidak dimasukkan? Nah, saya yakin susah Bapak Ibu ketika menyusun RPP tidak ada identitas sekolah sama identitas mata pelajaran. Tetap yang nomor 1 sampai nomor 5 tetap dimunculkan sebagai pelengkap. Nah, nomor 7, nomor 8, 9, 10, 11 boleh tidak dimasukkan. Kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, sebelum kegiatan pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk berdoa agar kegiatan pembelajaran mendapatkan keberkahan. Apa makna kegiatan tersebut? Jadi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik itu dibiasakan untuk selalu berdoa sebelum mengawali kegiatan. Kebiasaan ini yang dilakukan oleh guru itu masuk pada tataran sikap religi, sikap spiritual. Dalam karakter ada karakter religius. Makanya kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus oleh seorang guru, sebelum melakukan sesuatu dia berdoa, maka ketika dia mau melakukan sesuatu meskipun tanpa didampingi oleh seorang guru, selalu dia menjadi terbiasa untuk selalu berdoa. Yang kedua, setelah mengamati paparan slide, siswa duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan jika selesai masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi. Jadi dalam proses ini Bapak Ibu tidak melulu semua kegiatan itu
dilaksanakan oleh guru. Jadi lebih ditekankan berorientasi pada peserta didik. Setelah mereka menerima materi, peserta didik langsung berdiskusi. Kegiatan diskusi itu sendiri itu namanya kegiatan kolaboratif. Ya, kalau kita baca di slide sebelumnya ada kolaboratif, ada C yang berikutnya yang terkait pembelajaran abad 21 ada kerjasama. Lah, diharapkan dalam proses pembelajaran kita itu kita mengakomodir supaya pembelajaran kita itu mengajak siswa untuk bekerja sama. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara diskusi. Setelah diskusi, hasil paparannya kemudian disampaikan di depan kelas. Berarti ada paparan, siswa menyampaikan hasil diskusi, itu yang disebut dengan komunikatif. Nah, salah satu 4C pada pembelajaran abad 21. Kita lihat bagaimana komunikasi anak didik kita dalam memaparkan hasil diskusinya. Yang ketiga, guru dan peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan melalui refleksi dan evaluasi selama proses pembelajaran. Jadi untuk membuat kesimpulan tidak guru itu sendiri, tapi melibatkan siswa. Kita merefleksi, kita mengevaluasi, itu sama. Jadi harus melibatkan siswa kita untuk membuat rangkuman. Apa sih hasil kesimpulan kita selama proses pembelajaran? Ayo kita rumuskan bersama dengan seorang siswa. Format RPP yang disederhanakan. Nah, Bapak Ibu, format RPP yang disederhanakan tidak ada standar baku dalam penulisan RPP. Ya, poin penting. Guru bebas membuat, memilih, dan mengembangkan serta menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada peserta didik. Nah, di bawah slide ini nanti ada beberapa contoh alternatif format RPP Bapak Ibu. Dari mulai contoh bentuk RPP deskripsi, bentuk tabel, dan kombinasi deskripsi dan tabel. Bapak Ibu, untuk strategi pengembangan RPP, jadi ada 2 strategi yang bisa Bapak Ibu pakai dalam penyusunan RPP. Yang pertama, RPP model lama diadaptasi dengan RPP berdasarkan Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah membuat RPP dengan 13 komponen. Nah, sekarang monggo direvisi dari RPP yang lama itu menjadi 3 komponen. Yang kedua, Bapak Ibu membuat baru. Jadi dari format yang baru, format yang kosong, kemudian Bapak Ibu isi tujuan pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya, dan asesmennya. Jadi monggo dua-duanya bisa dipakai, model RPP lama kemudian diadaptasi dengan RPP yang baru berdasarkan SE nomor 14 tahun 2019, atau langsung saja Bapak Ibu membuat dari format yang baru atau format yang kosong, kemudian Bapak Ibu mengisi semua langkah-langkah dari mulai menentukan tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatannya maupun menyusun asesmennya. Itu strategi pengembangan RPP-nya Bapak Ibu. Untuk penentuan tujuan pembelajaran, untuk membuat tujuan pembelajaran, yang pertama adalah sasaran yang ingin dicapai peserta didik pada proses pembelajaran. Yang kedua, tujuan pengajaran biasanya diterjemahkan dalam kurikulum yang digunakan oleh sekolah, yang dalam prakteknya guru perlu melakukan upaya melibatkan murid untuk mengubah tujuan pengajaran menjadi tujuan belajar, apa yang ingin dicapai siswa selama satu atau sejumlah pertemuan. Jadi dalam menentukan tujuan pengajaran diharapkan peserta didik ikut dan paham
apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini, supaya ketika mereka memproses pembelajaran atau mengikuti proses pembelajaran, dia tahu bahwasanya dalam proses pembelajaran ini ada tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik selama pertemuan. Tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran itu berdasarkan KD. Ya, dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu berdasarkan KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional. Jadi ketika menggunakan kata kerja operasional, Bapak Ibu, berarti diturunkan dari IPK-nya. Bapak Ibu kan sudah membuat indikator pencapaian kompetensi, Bapak Ibu ya. Dari IPK yang sudah dibuat, Bapak Ibu turunkan menjadi tujuan pembelajaran yang bisa diamati dan bisa diukur. Yang kedua, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keempat adalah memberikan gambaran proses dan hasil. Jadi aktivitas apa sih, kegiatan apa sih, metode apa sih yang sudah ditentukan oleh guru selama proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diinginkan itu bisa tercapai. Jadi ada gambaran aktivitas anak didik kita selama proses pembelajaran itu dengan model, dengan metode apa, strategi apa, itu perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru dan dituangkan dalam tujuan pembelajaran. Sekarang konsep pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Ini adalah kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Jadi bagaimana membuat siswa itu bisa interaktif, bisa membuat kegiatan yang inspiratif, menyenangkan, menantang, itu adalah hal yang sangat penting. Ketika kita menentukan strategi, kita menentukan metode, disitulah Bapak Ibu munculkan kegiatan yang melibatkan peserta didik sehingga mereka itu termotivasi untuk belajar, sehingga peserta didik itu berpartisipasi aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Makanya penting sekali ketika dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu menentukan metode, strategi, model apa yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ada 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Saya yakin dalam pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu semua sudah bisa memahami di kegiatan pendahuluan itu apa saja sih yang harus ditulis, di kegiatan inti itu apa saja yang ditulis, dan kegiatan penutup itu apa saja yang harus ditulis. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya. Ya, oke. Penilaian yang terakhir adalah penilaian atau assessment. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah produk atau hasil usaha peserta didik yang membuktikan penguasaan suatu kompetensi. Assessment adalah serangkaian penilaian untuk memahami upaya dan hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu kompetensi. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau yang disebut dengan authentic assessment, yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh.
Apa sih authentic assessment ini atau penilaian autentik? Selama ini kan Bapak Ibu sering mendengar istilah-istilah penilaian autentik. Sebenarnya apa sih penilaian autentik? Ya, betul, penilaian autentik penilaian yang nyata, apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, jadi dikatakan yang dimaksud penilaian autentik itu menilai dan mulai kesiapan peserta didiknya. Dari mereka mau menyiapkan materi, itu sudah mulai bisa kita nilai bagaimana kesiapan mereka. Kemudian lihat prosesnya, selama proses pembelajaran bagaimana aktivitas mereka, bagaimana keaktifan mereka. Nah, itu kita lihat juga. Dan pada hasilnya, setelah prosesnya kita lihat hasil belajar anak didik kita. Terkadang anak yang tidak aktif bisa jadi memang hasilnya tidak maksimal dalam proses pembelajaran. Makanya yang dikatakan dengan penilaian autentik itu adalah menilai dari mulai input, mulai proses sampai output, dari mulai kesiapan, proses sampai hasil yang diinginkan. Hasil penilaian autentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pembelajaran dan pengayaan atau pelayanan konseling. Penilaian hasil pembelajaran membuat rancangan penilaian, memuat jenis atau teknik penilaian. Jadi di dalamnya nanti Bapak Ibu menentukan tekniknya apa gitu ya. Sikap, dari mulai penilaian sikap, dari mulai penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan maupun keterampilan. Tentukan jenis-jenis atau teknik penilaiannya. Dan dalam proses penilaian itu mengukur berpikir kritis atau HOTS. Nah, nanti dalam membuat soal pengetahuan diharapkan Bapak Ibu juga sudah lihai, sudah bisa membuat soal-soal yang mengukur tingkat berpikir anak. Tingkat berpikirnya itu tidak hanya pada level yang tengah atau tingkat bawah, tapi juga bisa mengukur tingkat berpikir anak didik kita pada level yang tinggi, dari mulai low, mod sampai hot, dari mulai low, middle sampai high, dari tingkat tinggi. Jadi nanti bisa bervariasi dalam penyusunan soal yang dibuat oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu saya tunjukkan alternatif model format RPP. Ini model RPP dengan 3 komponen. Ini alternatif yang pertama. Langsung dideskripsikan di situ Bapak Ibu, ditulis pertama tetap menampilkan identitas sekolah dan identitas mata pelajaran, kemudian menampilkan 3 komponen dari mulai tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sampai penilaian pembelajaran. Ada yang menulis dengan bagan-bagan seperti ini ya, jadi dibuat bagan, ada tujuan pembelajaran, kemudian di kotak kedua ya ada kegiatan pembelajaran, dan kotak ketiga ada penilaian hasil belajar. Atau divariasi Bapak Ibu ya deskripsi dan sekaligus dimasukkan dalam sebuah bagan. Ini adalah contoh-contoh alternatif model format RPP. Bebas saja Bapak Ibu milih model yang seperti apa. Oke, ini salah satu contoh model RPP yang simple ya. Jadi tujuan pembelajarannya hanya ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran sama asesmen. Hanya ini yang disebut model RPP 1 lembar. Oke. Tugas Bapak Ibu semuanya sekarang adalah membuat RPP, mengembangkan pembelajaran yang memuat kecakapan abad 21, yakni PPK, literasi, kemudian 4C, dan HOTS yang dituangkan dalam bentuk RPP. Untuk pembahasan tentang kecakapan abad 21, silakan Bapak Ibu mempelajari, bisa di SK Dirjen Pendis nomor 5164
tahun 2018 atau membaca panduan penyusunan RPP revisi tahun 2017. Ya, itu terkait tentang penyusunan RPP kecakapan abad 21. Dalam menyusun RPP, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mentelaah RPP yang sudah dibuat. Bapak Ibu kan sudah buat sebelumnya, meskipun itu model yang lama 13 komponen. Bapak Ibu telaah. Setelah Bapak Ibu telaah, kemudian Bapak Ibu revisi. Bapak Ibu revisi berdasarkan SE, surat edaran nomor 14 atau format RPP yang baru. Setelah Bapak Ibu revisi, baru Bapak Ibu praktekkan dalam pengembangan RPP yang diimplementasikan dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti tugas Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini yakni membuat RPP, ya, membuat RPP yang revisi berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dari model format yang lama, kemudian Bapak Ibu telaah, Bapak Ibu revisi, ataupun Bapak Ibu membuat yang baru dari format yang kosong. Boleh juga, baru setelah itu nanti Bapak Ibu praktekkan, diimplementasikan dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu penugasannya. Selamat belajar, semoga sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.